Assalamualaikum. Salam Nusantara, salam kasih sejati, rahayu, rahayu, rahayu. Di sini saya mau menanggapi ya. Jadi menanggapi tentang dimana yang lagi viral ya, fenomena Ida Dayak. Jadi beliau ini yang dengan tulus ikhlas tanpa memungut imbalan sepeser pun dalam mengobati seseorang ya. Jadi bagi kalian ini yang benci dengan beliau ya, bagi kalian yang membenci beliau ya, sudah terlihat jelas. Jadi itulah penyakit hati kalian ya. Seharusnya kita bersyukur bahwasanya masih ada orang yang benar-benar tulus ikhlas mau membantu orang lain atau sesama. Kalau kita belum mampu seperti beliau gitu loh. Jadi tolong jangan berkomen negatif. Kalau bisa kita mendukung dan mendoakan beliau supaya beliaunya juga diberikan kesehatan selalu dan bisa menolong orang lain lagi. Bukan karena kita untuk mencari ketenaran, kita mencari atau kita mendahulukan kepentingan kita pribadi ya. Kita menjelek-jelekkan orang lain. Jadi tolong buang jauh-jauh sifat iri dengki seperti itu ya. Jadi saya di sini menghimbau ya, bahwasanya sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang baik tolonglah kita dukung gitu. Bahwasanya Bu Ida Dayak ini beliau itu sangat tulus ikhlas membantu sesama gitu. Setelah negara Indonesia ini bertahun-tahun dilanda pandemi ya, kita dijajah pandemi, dihajar dihajar habis-habisan ya, ekonomi kita dihancurkan. Muncullah sekarang seorang penyelamat ya, yang notabene beliau bukan dokter, tapi saya yakinlah beliau ini utusan Allah. Saya yakin benar ini. Jadi siapapun yang tidak suka dengan beliau ya, disitulah kalian sudah menunjukkan penyakit hati kalian ya. Rasa iri kalian. Jadi selagi kalian tidak dirugikan, beliau tidak menyinggung kalian, terus kalian menyinggung beliau, itu kalian sudah menyalahi aturan ya. Jadi jangan sampai kalian menerima musabab dari sebab yang kalian perbuat. Ingat ya, jika kalian ingin dihormati, maka hormati orang lain. Jika kalian ingin ditolong orang, maka sering-seringlah menolong orang lain. Jadi semua yang kita lakukan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Dan apa yang dilakukan Bu Ida Dayak saat ini ya, beliau menolong orang lain, hakikatnya adalah beliau menolong dirinya sendiri. Beliau dengan tulus ikhlas mau membantu sesama ya. Beliau tidak memandang derajat, tidak memandang kaya miskin. Siapapun itu beliau tolong.
dan tanpa memungut biaya sepeser pun dari pertolongan beliau ya. Yang saya tahu beliau hanya menjual minyak. Jadi di sini saya tidak ada bermaksud membela Bu Ida Dayak ya, tapi di sini saya mengungkapkan realita ya. Jadi kebenaran harus diungkapkan. Jadi bagi kalian yang membenci beliau ya, tolong renungi dalam hati kalian ya. Renungi dalam hati kalian. Bahwasanya beliau tidak pernah membuat masalah dengan kalian ya. Beliau hanya sekedar menolong orang lain. Kalau kalian merasa terganggu atau iri dengan beliau ya, kalian berbuatlah yang sekiranya sama dengan beliau. Kalian menolong orang lain dengan tulus ikhlas. Itu pesan saya ya. Pesan dari akad tunggal sejati. Bahwasanya negara kita yang hampir 3 tahun ya terjerat oleh pandemi, dan saat ini dihadirkan beliau mengobati berbagai macam penyakit dengan tulus ikhlas tanpa dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi itu semua adalah kehendak Allah. Jadi bagi kalian yang selalu memfitnah beliau ya, saya doakan kalian sehat selalu, biar kalian tidak malu nanti kalau ditangani sama beliaunya. Jadi inilah suatu tanda-tanda ya menurut saya, kenapa pengobatan lokal atau pengobatan leluhur sekarang mulai muncul. Ini adalah lambang bersatunya Nusantara, kebangkitan Nusantara. Waktunya bagi para kesatria piningit muncul. Jadi zaman ini sudah mulai kacau balau ya. Jadi semoga Bu Ida Dayak sehat selalu dan dimampukan ya dalam menjalankan tugas. Sekian dulu. Salam Nusantara, salam kasih sejati, rahayu, rahayu, rahayu.